Seperti ini kata Pak Taufik Al-Maruf dari Mas, rakus kekuasaan. Saya akan melawan. Apapun risikonya. Beran harus kita stop. Nggak bisa kita biarin. Nggak ada dokumen Jokowi di UGM itu. Selamat siang, Bapak Bambang Victor Suyadi ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Seorang dulu mantan aktivis ya Pak ya. 98 termasuk nama yang cukup dikenal di kalangan dunia aktivisme di tingkat nasional. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah berkunjung hadir ke Keraton Galuh Pakuan di Subang ini Pak. Ya. Untuk hari ini Pak, apa nih yang membuat Pak Bambang khususnya hadir ke sini ke Subang ya silaturahmi mengunjungi Keraton Galuh Pakuan ketemu dengan Kang Karena setelah pulang dari Jogja, Solo nggak mendapatkan jawaban dari UGM dari Jokowi, maka TPUA itu kan terus bawanya ke Barreskrim melaporkan Jokowi itu. Nah ini masuk proses hukum. Terus Jokowi membalasnya dengan datang ke Polda melaporkan 5 orang ini. Nah jadi ada proses hukum. Nah Ibu Mega prihatin. Nah, terus Ibu Mega bikinlah pernyataan itu. Kalau undang ada ya tinggi itu, kok repot benar gitu kan? Karena itu kan hal yang sangat mudah ya, simple ya. Dan itu kan sudah makan korban 2 orang, Bambang Tri dan dengan Gus Nur itu. Mereka mempertanyakan karena pada waktu maju di Solo itu memang nggak ada dokumen, dan itu dijelasin oleh Ketua KPUD Solo bahwa Jokowi pada waktu itu dokumennya ada 2, ada doktorandos, ada insinyur. Nah kalau 2005 itu sudah jelas insinyurnya UGM, kan nggak perlu ribut lagi sekarang kan? Artinya pada waktu menyerahkan dokumen ke KPU dan KPU memverifikasikannya ke universitas atau ke sekolahan, ditunjukkan ada berita acara verifikasi kan, bahwa telah datang KPUD dari Solo, ketemu dengan rektor, dengan dekan, memverifikasi, terus stempel sama UGM kan, selesai. Nah karena ini nggak ada, menyebabkan Bambang Tri menyatakan bahwa Jokowi nggak punya dokumen. Nah mulai ribut itu, dan si Bambang Tri nya terus dipenjara, terus dipenjara lagi. Nah terus mulai itu rame di 2012 itu, sebelum 2012 itu, selain Ketua KPUD Solo menyatakan bahwa yang diserahkan adalah dua dokumen, sarjananya, doktorandos dengan insinyur. Nah kita cek lagi kepada Ketua PDIP Solo, Mas Rudi. Mas, pada waktu kita mempersiapkan dokumennya Jokowi untuk Solo, itu yang beresin siapa? Yang menyiapkan siapa? Nah, Mas Rudi menjelaskan, oh bukan kita, bukan partai, bukan kader, tapi ada tim Jokowi yang menyelesaikan itu. Nah jadi tim itulah yang paham bahwa Jokowi itu bisa lolos. Nah itu pada waktu mereka mau masuk ke Jakarta 2012, bunyi kami datang karena tidak bawa dokumen, tidak ada berkas, bisa nggak dibantu? Nah dibantulah sama tim Jakarta. Nah itu terus lolos lagi. Nah kita sudah sampai di ujung. Jadi peristiwa Solo, peristiwa UGM, terus peristiwa DKI, terus kita menemukan itu di pasar Pramuka. Jadi dengan begini saya sebagai satu di antara yang memprotes ijazah ini, saya menganggap ini sudah selesai. Nah saya berharap Jokowi yang berkuasa lebih dari 20 tahun, karena ada di Solo, ada di DKI, ada di Presiden. Saya berharap Jokowi menyadarin ini, meminta maaf. Karena kita nggak bisa ganggu dia, nggak bisa membatalkan dia jadi presiden, kan nggak bisa, orang udah lalu. Nah jadi mencari jalan keluarnya, Jokowi meminta maaf lah kepada rakyat Indonesia karena 20 tahun tidak punya dokumen. Tidak cukup hanya dia menyatakan minta maaf, tapi dia menarik mundur anaknya dari
wakil presiden. Kenapa? Umurnya belum cukup, pengetahuannya, pendidikannya nggak cukup. Negara ini besar, kekayaan alamnya besar. Lantas bagaimana? Nah, pasti dia dikendalikan oleh kelompok-kelompok di pinggirnya. Kita sudah melihat Jokowi yang begitu aja, kan di situ ada orang-orang hebat di sekitarnya kan. Sampai ada orang yang punya jabatan 20 jabatan. Berarti kan orang itu hebat sekali kan. Artinya kata Rocky Gerung bilang, Jokowi presiden gak ada otaknya. Otaknya dia tahu di kiri kanannya itu ada Rini, kan itu ada Erik, ada Tito, ada kan orang ini nih, ada bos saya kan gitu. Nah, orang ini yang ngatur si Jokowi. Oke lah, ini udah lewat. Tapi kalau kita sebesar, sedewasa kita, sehebat kita, dan kawan-kawan di kampus-kampus ada profesor-profesor ada menerima Gibran ini begini, nggak masuk akal begitu ya. Saya akan melawan apapun risikonya kalau itu Gibran ini. Jadi kalau yang Jokowi saya bisa terima, saya memaafkan sebagai warga negara, saya terima Jokowi, saya maafkan. Tapi kalau dia ada masalah, umpamanya dia melakukan korupsi, nah itu kan ada urusan KPK. Itu bukan urusan saya lagi. Saya hanya menyatakan bahwa Jokowi benar-benar seperti kata Bambang Tri atau seperti kata Sofyan Effendi, tidak ada dokumen Jokowi di UGM itu. Nah, jadi saya memperkuat itu dengan menemukan itu di pasar Rumpo, di pasar Pramuka. Nah, yang ini Jokowi ini kata Pak Taufik Al-Maruf Mas rakus kekuasaan. Itu kan kita buktikan. Dia berkuasa begini, semua orang diginiin kan? Terus dia paksakan anaknya untuk menjadi itu. Nah, maksud saya datang ke sini menjelaskan bahwa kalau Jokowi tidak berani menarik mundur anaknya, ini akan kita kerjakan. Jadi kita kerjakan dulu yang banter itu. Kalau enggak ya kita minta izin sama keluarga, kita bongkar, kita otopsi lagi apa penyebabnya. Nah, saya berharap kalau nanti Gibran ini mundur dengan cara yang mudah, itu cuma 2 hari. Hari pertama Jokowi atas nama keluarga menarik mundur anaknya Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden. Hari keduanya proses untuk menjadi wakil yang pengganti, apakah ke MPK atau ke MPR, kan gitu. Nah, atau kita tanya Prabowo setelah Gibran ini mundur, dia mau punya wapres atau dia mau sendirian? Karena ini kan kejadiannya sama dengan Bung Karno. Bung Karno waktu ditinggal Bung Hatta 1957, Bung Karno sendirian sampai 67. Jadi ada 10 tahun tuh. 57 Bung Hatta mundur, 67 Soekarno dimundurkan oleh Orde Baru. Nah, jadi jalan keluar ini lebih efektif. Apakah Prabowo lebih enak sendirian? Karena dia punya 6 Menko. Dengan Menko itu kan hampir sama dengan Bapak Perdam. Artinya dia lebih simpel mengambil keputusan. Karena kalau dia prosesnya pemakzulan bisa 3 tahun loh itu. Lama kan? Dan Gibrannya masih di situ. Ya kan, prosesnya di DPR, prosesnya di MK, kan Gibrannya masih tetap di situ. Nah, kalau mengundurkan 1 detik setelah diperintahkan oleh ayahnya mundur, oleh Jokowi, ya mundur. Nah, ini yang mau saya ungkap karena gagasan ini belum banyak didengar orang karena baru kita aja. Jadi saya berharap clear ya. Jadi dari Solo asal muasalnya dia bisa dengan tidak punya dokumen dia bisa. Seharusnya KPU itu melakukan namanya verifikasi. Verifikasi itu mendatangi tadi kampus-kampus itu yang dilihat dari dokumen yang masuk sama SMA. Kan karena batasan sebenarnya kan cuma SMA. Nah, dari situ kan kita akan melihat berita acara verifikasi itu. Telah datang 3 orang dari KPUD, KPU segala macam kan, diterima oleh pihak UGM atau pihak siapa aja, menyatakan bahwa dokumen yang dipertunjukkan adalah asli sesuai dengan ada di kampus kan sebagai lintas arsip kan, arsip ada kan, stempel. Siapa yang mau tanya tunjukkan kan gitu. Ini juga ada semua, maka terus timbul lah ini segala macam itu.
Padahal ini kan tanggung jawab, karena verifikasi itu melaksanakan undang-undang, melaksanakan peraturan, dan ada anggaran. Berapa hari nginep di sana, berapa hari nginep di sini, kan ada semua jadi dijamin negara. Kok itu tidak dilakukan? Nah, kan jadi apa kita harus menuding bahwa ini kerja mafia segala macam? Susah juga kalau kita mencari gara-gara. Sekarang tinggal kesadaran apa yang kita hasilkan dari kerja kita diterima Jokowi, dan Jokowi mengakui bahwa dia memang tidak ada dokumen. Daripada ribut-ribut terus, ya udah, yang sedang diproses di Polda diselesaikan, diberhentikan, yang sedang dipenjara Bambang Tri dan segala macam dibebaskan, kan gitu. UGM menyatakan minta maaf, ya kan, kepada semua mahasiswanya. Terus UGM menghormatin Pak Kasmojo yang mati-mati bertahun bahwa bukan saya, kan dipaksa itu. Ada menteri di situ, menteri yang pernah jadi rektor UGM itu kan ada foto ketiga itu kan, ada Kasmojo yang ditanya-tanya sama Jokowi, kan di belakang kursinya tuh, dia pakai dasi merah itu kan, itu kan, ya itu yang malah, jadi kasihan nih si Kasmojo ini, karena ya Rosuryo dengan Resmond ini kan hebat ilmunya kan, bawa kertas 85 dengan kertas yang dibawa baru oleh Dian Sandi PSI itu kan beda. Dan ini yang diakui sama Jokowi loh. Jadi si Dian ini memviralkannya, terus di-sub sama Resmond sama si Ano kan, teliti. Jadi kok gak cocok lah dengan yang tahun 85. Tapi ini diakui oleh Baris Krim, dilakukan juga oleh UGM. Kan jadi aneh nih. Nah situ saya masuk. Saya mulai penasaran nih kok macam bangsa bego gitu ya. Nah dari situ saya bertanya dengan diri saya, kalau ini bukan UGM, berarti ini diterbitkan dari mana? Nah mencarilah saya dari tempat itu, ketemu kader, di sini bang, kan gitu. Nah, muncullah nama si Ano itu, Profesor Paiman itu. Profesor Paiman itu entah digerakkan Tuhan kali ya. Jadi dia WA ke si Suryo mengancam, dikejar kan, terus kejebak dia dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ini hampir sama dengan kasusnya Zambo. Zambo itu kan mengumpulkan uang jadi judi online itu. Iya, kan nggak tersentuh itu. Kok tiba-tiba dia bunyi Yosua? Padahal Yosua itu ajudan dia. Pindahkan aja, pakai kertas kecil aja. Tahu pindah, berangkat kan? Pindah Yosua. Begitu dia tembak, terbongkar semua. Ada uang triliunan tuh, simpan judol itu coba. Itu kemana? Apa masuk dibongkar lagi? Nah, kita kan kata itu. Jadi dibongkar banyak sekali dananya, bongkar ini. Kalau ini juga Jokowi tidak mau minta maaf, ya terpaksa kita bongkar makam itu untuk meyakinkan kita bahwa Jokowi memang orang jahat, rakus kekuasaan. Gitu loh. Kau bisa bayangkan nggak? 9 hakim MK itu profesor, doktor, SH, MH, entah apa lagi lah, ya kan? Mereka baca sejuta buku, tapi mereka nggak tahu forbidden bahwa merubah konstitusi itu adalah hak presiden dan DPR. Kan itu sudah disampaikan oleh SBY. Itu bukan wewenangnya MK. MK itu yang lain. Nah, artinya Profesor Doktor SH ini takut sama Jokowi kan? Atau takut sama Pak Menteri tadi, ya kan? Jadi kita semakin dibodohin. Nah, kalau kita membiarkan si Gibran ini terus, berarti kan kita membiarkan negara ini semakin hancur, hukum berantakan, korupsi berantakan, iya kan? Terus kita akan melihat orang-orang di sampingnya itu kan mengambil peran terus. Tiba-tiba Raja Ampat, padahal dia kan Raja Jawa. Raja Ampat diambil, ya kan? Pulau di Aceh diambil. Ini ganas sekali. Nah saya, apapun risiko saya sudah minta izin anak istri saya akan melawan. Apapun risikonya. Jadi gini, kenapa saya meyakinkan ijazah yang ditampilkan itu bikinannya Pramuka? Lihat fotonya. Foto itu kan ditempel. Kalau itu dari asli dari UGM, seharusnya kan foto dulu,
baru di stempel. Iya. Kalau ini kan stempel Baru ada. pas foto, artinya di bawah itu ada foto. Iya. Foto siapa? Kalau Ya. dibilang orang ini foto ijazahnya Hari Mulyono, berarti kan fotonya Hari Mulyono. Kalau gitu kan dia sah untuk dibunuh sama Jokowi kan? Karena Jokowi nggak punya, yang punya kan Hari Mulyono. Kan dibilang yang punya ijazah asli UGM itu adalah Hari Mulyono. Ada fotonya, biasanya kan. Terus ijazah ini hilang mungkin namanya diganti. Palsu apa tidak itu kan seharusnya dijawab oleh Ya, UGM. pihak UGM melalui verifikasi KPU. Nah jadi KPU ini di sini nggak melakukan itu, padahal ada bekal anggarannya gitu. Nah harusnya kalau sekiranya nanti bermasalah ya, saya berharap sih yang akan datang proses verifikasi ini jalankan dong orang ada anggarannya. Ya kan, karena selesainya itu kalau dibawa ke universitasnya ada ini kami dari KPU bawa ini, ada arsipnya nggak? Kan gitu, nggak ada Pak. Oh, berarti nggak bener nih kan? Fotonya begini caranya bener nggak? Kan gitu. Foto-foto yang lain kan foto di bawah stempel, yang ini kan stempel di bawah foto, bener nggak dari UGM? Kan gitu, gampang nih. Nah kalau sekiranya nanti ini selesai semua, ya udah kita tutup. Dan yang penting itu Jokowi dengan jujur, dengan tulus minta maaf, dan rakyat harus memaafkan dan menarik Gibran dari kursi wapres itu. Kan nggak ada gaduh. Kalau pakai Makjur kan gaduh tuh, Ya. akan didudukin dengan ribuan orang akan datang. Ya saya akan ikut. Karena kan konsep untuk melawan ini dengan cara berbagai cara, mundur, makzulan atau apa gitu kan. Saya akan ikut terus. Ini gagasan saya, kalau diterima Jokowi, udah. Simpel. Ini kan selesai. simpelnya. Dia pidato, panggil wartawan di Solo, dia menyampaikan pesan minta maaf karena dia tidak punya dokumen, berkuasa 20 tahunan, ya kan? Dan dia menarik mundur Gibran pulang ke Solo. Nah, sudah itu terserahlah negara menyelesaikannya.